Pernah enggak kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa begitu menenangkan? Ia tidak mendominasi percakapan, tidak sibuk mencari perhatian. Bahkan mungkin, jika dilihat sekilas, ia seperti orang biasa saja. Tapi entah kenapa, saat berada di dekatnya, hatimu terasa lebih tenang. Pikiranmu yang tadinya riuh perlahan mereda. Dan tanpa sadar, kamu merasa nyaman hanya dengan kehadirannya. Aneh, ya? Karena di sisi lain, kita juga sering bertemu dengan orang yang sangat pandai berbicara. Kata-katanya teratur, bahkan terdengar cerdas. Ia selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Selalu aktif dalam setiap pembicaraan. Tapi setelah berbincang dengannya, justru terasa hampa. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kedalaman. Hanya ramai, tapi kosong. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang semakin banyak bicara, justru terasa semakin dangkal? Dan kenapa ada orang yang semakin diam, justru terasa semakin dalam? Mungkin selama ini kita mengira bahwa diam itu adalah kelemahan. Tanda bahwa seseorang tidak punya apa-apa untuk disampaikan. Tanda bahwa ia tidak cukup percaya diri. Atau bahkan tanda bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana jika ternyata anggapan itu keliru? Bagaimana jika diam itu bukan kekurangan, tetapi justru sebuah tanda? Tanda bahwa seseorang sedang menjaga sesuatu di dalam dirinya. Tanda bahwa ada kehidupan batin yang tidak terlihat. Dan lebih jauh lagi, tanda bahwa hatinya sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Bagaimana jika diam adalah salah satu ciri orang yang sudah mulai mengenal Allah? Ini bukan tentang tidak bicara sama sekali. Bukan tentang menjauh dari dunia. Dan bukan pula tentang menjadi pribadi yang pasif. Tapi ini tentang sebuah keadaan batin, di mana seseorang tidak lagi merasa perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata. Karena di dalam dirinya, sudah ada sesuatu yang penuh. Ada rahasia yang jarang disadari oleh banyak orang, bahwa orang yang dekat dengan Allah tidak selalu terlihat dari apa yang ia ucapkan, tetapi justru dari apa yang ia pilih untuk tidak ucapkan. Dari diamnya. Diam yang bukan kosong, diam yang bukan lemah, tetapi diam yang hidup. Dan yang mengejutkan, mungkin tanpa kamu sadari, kamu sendiri pernah merasakannya. Mungkin pernah ada momen di mana kamu memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena merasa tidak perlu. Mungkin pernah ada saat di mana kamu menahan diri untuk tidak menanggapi, bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak untuk direspon. Atau mungkin, pernah ada waktu di mana kamu merasa lebih dekat dengan ketenangan saat sendiri, dibanding saat berada di tengah keramaian. Namun semua itu seringkali kita abaikan. Kita tidak benar-benar memahaminya. Kita mengira itu hanya perasaan biasa, padahal bisa jadi, itu adalah panggilan halus dari dalam hati. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang ingin tumbuh di dalam dirimu. Dalam perjalanan spiritual, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada pengalaman-pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan, bukan dijabarkan. Dan salah satu pintu masuk menuju kedalaman itu adalah diam. Diam yang benar. Diam yang sadar. Diam yang tidak melarikan diri, tetapi justru mendekat. Dalam diam, seseorang mulai belajar mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Ia mulai mengenali suara hatinya sendiri. Ia mulai menyadari apa yang sebenarnya ia rasakan, tanpa gangguan dari luar. Dan perlahan, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang selama ini mungkin ia abaikan.
kehadiran Allah di dalam dirinya. Karena itulah, diam bukan sekadar kondisi tanpa suara. Diam bisa menjadi ruang. Ruang untuk kembali. Ruang untuk menyadari. Dan ruang untuk terhubung. Tapi tentu saja, tidak semua diam memiliki makna seperti ini. Ada diam yang lahir dari luka. Ada diam yang lahir dari kekecewaan. Ada diam yang lahir karena tidak tahu harus berkata apa. Namun ada juga diam yang lahir dari kesadaran. Dan diam jenis inilah yang akan kita bahas. Dalam video ini, kita akan membuka satu persatu 7 ciri orang yang sudah mulai mengenal Allah. Bukan dari tampilan luar. Bukan dari banyaknya kata-kata. Tetapi dari keadaan batin yang halus, yang seringkali hanya bisa dirasakan. Kita akan melihat bagaimana diam bisa berubah menjadi kekuatan. Bagaimana menahan diri bisa menjadi tanda kedewasaan spiritual. Dan bagaimana seseorang bisa menjadi begitu menenangkan, tanpa harus banyak bicara. Jadi pastikan kamu menyimak sampai akhir. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar pengetahuan. Tetapi cermin, untuk melihat dirimu sendiri lebih dalam. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perjalanan itu sudah dimulai. Jika pada bagian sebelumnya kita mulai menyadari bahwa diam bukan sekadar ketiadaan kata, maka di bagian ini kita akan masuk lebih dalam, memahami bahwa ada jenis diam yang justru penuh dengan kehidupan. Diam yang penuh kesadaran, bukan kekosongan. Sekilas, dari luar, mungkin tidak ada yang istimewa. Seseorang tampak tenang, tidak banyak bicara, tidak terlalu terlibat dalam percakapan. Ia tidak menonjol, tidak berusaha menarik perhatian. Bahkan terkadang, terlihat seperti tidak melakukan apa-apa. Namun di dalam dirinya, sedang terjadi sesuatu yang sangat dalam. Hatinya tidak kosong. Justru sebaliknya, hatinya penuh. Penuh dengan zikir yang tidak selalu terdengar oleh telinga. Penuh dengan renungan yang tidak terlihat oleh mata. Dan penuh dengan kesadaran, bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam keheningan. Inilah diam yang hidup. Diam yang bukan karena tidak punya isi, tetapi karena isinya terlalu dalam untuk diucapkan dengan mudah. Berbeda dengan diam yang lahir dari luka. Ada orang yang diam karena kecewa, karena lelah menghadapi dunia, karena terlalu sering disakiti. Diam seperti ini biasanya terasa berat, gelap, dan menekan. Di dalamnya ada kegelisahan yang belum selesai. Ada emosi yang terpendam. Ada hati yang ingin bicara, tapi tidak tahu bagaimana. Dan diam seperti ini, bukan ketenangan. Ia hanya jeda, sebelum luka itu menemukan jalan keluarnya. Namun diam yang lahir dari hati yang hidup, berbeda. Di dalamnya tidak ada tekanan. Tidak ada beban yang dipendam. Justru ada kelapangan, ada kejernihan, ada rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Ia diam bukan karena dunia menyakitinya, tetapi karena hatinya sudah menemukan tempat yang lebih dalam untuk berlabuh. Ketika seseorang mulai mengenal Allah, ia perlahan belajar satu hal yang sangat penting, bahwa tidak semua hal harus diucapkan. Tidak semua yang didengar perlu ditanggapi. Tidak semua yang terjadi harus dikomentari. Dan tidak semua perasaan harus diluapkan melalui kata-kata. Dari sinilah lahir kebijaksanaan dalam menahan lisan. Menahan lisan bukan berarti menekan diri. Bukan berarti memendam emosi. Tetapi memilih, dengan sadar, kapan harus berbicara, dan kapan lebih baik diam. Karena setiap kata memiliki konsekuensi. Setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang hatinya mulai hidup menyadari hal ini. Ia tidak lagi sembarangan berbicara.
Ia tidak lagi merasa perlu ikut dalam setiap percakapan. Ia tidak lagi tergesa-gesa menyampaikan pendapat. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga, yaitu kejernihan hatinya. Dalam diamnya, ia sedang mendengar. Bukan hanya mendengar suara di luar, tetapi suara di dalam. Ia mulai mengenali bisikan-bisikan halus dalam dirinya. Mana yang datang dari ego, mana yang datang dari nafsu, dan mana yang benar-benar suara hati yang jujur. Karena selama ini, banyak dari kita hidup dalam kebisingan. Bukan hanya kebisingan suara, tetapi kebisingan pikiran. Kita terlalu cepat merespon, terlalu cepat menilai, terlalu cepat berbicara. Sampai akhirnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar mendengar. Dan disinilah diam menjadi penting. Diam menjadi ruang. Ruang untuk berhenti sejenak, ruang untuk melihat ke dalam, dan ruang untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan diam yang penuh kesadaran, ia akan merasakan perubahan yang halus, tapi sangat nyata. Hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi. Ia tidak merasa harus selalu membela diri. Dan ia tidak lagi haus untuk diakui oleh orang lain. Karena ia sudah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari itu semua. Ia menemukan hubungan antara dirinya dan Allah. Dari hubungan inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika orang lain sibuk mencari validasi, ia sudah merasa cukup. Ketika orang lain gelisah karena tidak didengar, ia sudah damai meski tidak banyak bicara. Dan ketika orang lain terjebak dalam reaksi, ia tetap tenang dalam kesadaran. Inilah dampak dari diam yang benar. Diam yang bukan pasif, tetapi aktif. Diam yang bukan kosong, tetapi penuh. Dan semakin dalam seseorang masuk ke dalam diam seperti ini, semakin ia menyadari bahwa diam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Karena di dalam diam itulah, ia merasa paling dekat. Lebih dekat dengan dirinya sendiri, dan lebih dekat dengan Allah. Pada titik ini, diam mulai berubah makna. Ia bukan lagi sekadar tidak berbicara, tetapi menjadi bentuk ibadah. Ibadah yang tidak selalu terlihat. Ibadah yang tidak selalu terdengar. Namun sangat hidup di dalam hati. Dalam diamnya, ia berzikir. Dalam sunyinya, ia berdoa. Dan dalam ketenangannya, ia merenung. Semua itu terjadi tanpa harus diketahui oleh siapapun. Dan justru disitulah letak keindahannya. Karena yang ia cari bukan perhatian manusia, tetapi kedekatan dengan Allah. Dari sinilah diam menjadi ladang makrifat. Tempat di mana seseorang mulai mengenal dirinya dengan jujur. Tempat di mana ia belajar membersihkan niat. Dan tempat di mana ia mulai melihat bahwa perjalanan sejati bukan keluar, tetapi ke dalam. Ke dalam hati, yang perlahan mulai hidup. Dan ketika hati itu hidup, maka diamnya pun tidak lagi kosong. Diamnya menjadi cahaya. Diamnya menjadi kedalaman. Dan diamnya menjadi tanda bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Setelah seseorang mulai mengenal diam yang penuh kesadaran, perlahan akan muncul satu perubahan yang sangat terasa dalam hidupnya. Ia tidak lagi reaktif. Ia tidak lagi hidup dalam dorongan sesaat, tetapi mulai hidup dalam kesadaran. Dan disinilah perbedaan besar itu terlihat. Sebagian besar manusia menjalani hidup dalam pola yang sama, pola reaktif. Ketika disakiti, langsung membalas. Ketika dipuji, langsung melambung. Ketika disalahkan, langsung membela diri. Semua terjadi begitu cepat, tanpa jeda. Seolah-olah setiap kejadian langsung menarik respons, tanpa sempat disaring oleh hati. Inilah hidup yang dikuasai oleh emosi. Dan tanpa disadari, pola ini seringkali membawa penyesalan.
kata-kata yang terucap dalam marah, keputusan yang diambil dalam kecewa, sikap yang muncul karena tersinggung, semuanya terjadi dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Dan ketika semuanya sudah berlalu, barulah muncul rasa menyesal. Kenapa tadi aku bicara seperti itu? Seharusnya aku bisa lebih tenang. Kenapa aku terlalu cepat bereaksi? Namun semuanya sudah terjadi. Karena reaksi tidak memberi ruang untuk berpikir. Berbeda dengan orang yang mulai mengenal Allah. Ia tidak lagi hidup sepenuhnya di bawah kendali emosi. Bukan berarti ia tidak merasakan marah, tidak merasakan sedih, atau tidak merasakan kecewa. Ia tetap manusia. Ia tetap memiliki perasaan. Namun yang membedakan, ia tidak langsung bertindak berdasarkan perasaan itu. Di antara emosi dan tindakan, ia menciptakan ruang. Ruang yang sangat halus, tapi sangat menentukan. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk menyadari apa yang ia rasakan. Dan ruang untuk mengingat Allah sebelum bertindak. Di dalam ruang inilah, kesadaran bekerja. Ketika marah datang, ia tidak langsung meluapkannya. Ia melihat marah itu, menyadarinya, tapi tidak menjadi budaknya. Ketika sedih hadir, ia tidak menolaknya, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia merasakan, tapi tetap memegang kendali. Inilah tanda kedewasaan spiritual. Sebuah keadaan di mana seseorang tidak lagi dikuasai oleh apa yang ia rasakan, tetapi mampu mengarahkan dirinya dengan kesadaran. Banyak orang mengira bahwa kekuatan itu adalah kemampuan untuk membalas. Semakin cepat membalas, dianggap semakin kuat. Semakin keras berbicara, dianggap semakin berani. Padahal, kekuatan yang sesungguhnya justru ada pada kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri ketika mampu membalas, menahan diri ketika ingin berbicara, dan menahan diri ketika emosi sedang memuncak. Itulah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat besar. Karena menahan diri bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan kesadaran, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kedekatan dengan Allah. Orang yang reaktif mungkin terlihat kuat di luar, namun sebenarnya ia sedang lemah di dalam. Karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak reaktif mungkin terlihat diam, terlihat tenang, bahkan terlihat tidak melakukan apa-apa. Namun di dalam dirinya, sedang terjadi pengendalian yang luar biasa. Ia sedang memilih. Memilih untuk tidak mengikuti emosi. Memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Dan memilih untuk tetap tenang, meski sebenarnya mampu melakukan sebaliknya. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan. Kekuatan untuk mengalahkan diri sendiri. Dan inilah salah satu tanda orang yang mulai mengenal Allah, ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh dunia. Karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon. Tidak semua perkataan perlu dibalas. Tidak semua perlakuan perlu dilawan. Dan tidak semua emosi perlu diikuti. Ada hal-hal yang cukup dilewati, tanpa harus diperbesar. Lebih dalam lagi, orang yang penuh kendali melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak langsung menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu. Ia tidak terburu-buru menilai keadaan. Karena ia sadar, setiap kejadian adalah bagian dari takdir Allah. Di balik setiap peristiwa, ada pelajaran. Di balik setiap ujian, ada makna. Dan di balik setiap rasa, ada kesempatan untuk lebih dekat kepadanya. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah terguncang. Ketika orang lain sibuk bereaksi, ia tetap tenang. Ketika orang lain terbawa emosi, ia tetap sadar. Dan ketika orang lain terjebak dalam konflik, ia tetap menjaga dirinya. Hidupnya menjadi lebih damai. Bukan karena dunia selalu baik padanya, tetapi karena ia tidak lagi memberi dunia kekuasaan untuk mengendalikan hatinya. Orang seperti ini juga membawa ketenangan bagi orang lain. Karena ia tidak menambah kegaduhan. Ia tidak memperbesar masalah. Ia tidak memperkeruh keadaan. Dan ia tidak ikut terseret dalam emosi yang berlebihan. Justru kehadirannya sering menjadi penyejuk. Tanpa banyak kata, ia mampu meredakan. Tanpa banyak tindakan, ia mampu menenangkan. Karena apa yang ada di dalam dirinya, memancar keluar. Dan pada akhirnya, tidak reaktif tetapi penuh kendali adalah tanda bahwa seseorang telah belajar satu hal yang sangat penting dalam hidup.
bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa besar kita bisa menguasai orang lain, tetapi pada seberapa dalam kita mampu menguasai diri sendiri. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, ia tidak lagi mudah goyah, karena hatinya sudah berada dalam kendali yang lebih tinggi. Kendali yang tidak bergantung pada emosi, tetapi pada kesadaran dan pada kedekatannya dengan Allah. Ketika seseorang mulai mampu menahan dirinya dari reaksi yang berlebihan, ketika ia sudah tidak lagi mudah terbawa emosi, maka perubahan berikutnya akan muncul secara perlahan. Ia tidak lagi terburu-buru menilai. Ia mulai lebih banyak mengamati daripada menghakimi. Dan disinilah kedalaman itu mulai terasa. Karena sebagian besar manusia hidup dalam kebiasaan yang hampir tidak pernah disadari, yaitu kebiasaan menilai. Melihat sedikit, langsung berkesimpulan. Mendengar sepenggal cerita, langsung memutuskan benar atau salah. Menyaksikan satu peristiwa, langsung memberi label tanpa memahami keseluruhan. Semua terjadi begitu cepat, seolah-olah pikiran tidak bisa diam tanpa memberi penilaian. Kenapa? Karena ego ingin merasa tahu. Ego ingin merasa benar. Dan ego ingin merasa lebih tinggi. Dari sinilah lahir sikap menghakimi. Padahal, apa yang kita lihat seringkali hanya permukaan. Apa yang kita dengar, belum tentu seluruh cerita. Dan apa yang kita pahami, belum tentu kebenaran yang utuh. Namun orang yang mulai mengenal Allah, memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tidak lagi merasa harus selalu tahu. Ia tidak merasa harus cepat menyimpulkan. Dan ia tidak merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, ia memilih untuk mengamati. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk melihat lebih dalam. Ia menyadari bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak terlihat. Ada luka yang tidak diceritakan. Ada perjuangan yang tidak ditunjukkan. Dan ada alasan di balik setiap sikap yang tidak selalu bisa dipahami dari luar. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati. Ia tidak lagi mudah berkata, dia salah. Ia tidak lagi ringan mengucap, dia buruk. Karena ia tahu, dirinya pun tidak sempurna. Ia tahu, bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati manusia. Dari sinilah lahir sikap yang lebih lembut. Ia mulai melihat orang lain bukan sebagai objek untuk dinilai, tetapi sebagai manusia yang sedang berjalan dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Ia tidak lagi sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang masih harus dibenahi? Apa yang selama ini luput dari kesadaran? Fokusnya bergeser. Dari luar, ke dalam. Dan perubahan ini membawa ketenangan yang tidak disadari. Karena ketika seseorang sibuk menilai orang lain, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada yang dikomentari. Selalu ada yang dibandingkan. Selalu ada yang dipermasalahkan. Namun ketika ia mulai berhenti menilai, ia menemukan kelegaan. Ia tidak lagi terbebani oleh urusan orang lain. Ia tidak merasa harus ikut campur dalam segala hal. Ia hidup lebih sederhana. Melihat, memahami, lalu melepaskan. Dan dalam proses ini, empati mulai tumbuh. Karena ketika seseorang tidak lagi terburu-buru menghakimi, ia mulai mampu merasakan. Ia mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ia tidak langsung marah, karena ia mencoba mengerti. Ia tidak langsung membenci, karena ia melihat sisi lain yang mungkin tidak terlihat. Dari sinilah hati menjadi lebih lembut, lebih lapang, lebih penuh kasih. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini lahir secara alami, dari kesadaran. Menariknya, semakin seseorang banyak mengamati, semakin ia menyadari betapa sedikit yang benar-benar ia ketahui. Dan dari kesadaran ini, lahir kerendahan hati. Ia tidak lagi merasa paling paham. Ia tidak lagi merasa paling benar. Dan ia tidak lagi merasa berhak untuk menghakimi. Ia sadar bahwa dirinya pun masih dalam perjalanan. Masih belajar. Masih memperbaiki. Dan masih membutuhkan rahmat Allah dalam setiap langkahnya. Dalam diamnya, ia mengamati. Dalam pengamatannya, ia merenung. Dan dari perenungan itu, lahir kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang didapat dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari kedalaman pemahaman. Karena kebijaksanaan sejati,
tidak lahir dari cepatnya menilai, tetapi dari kemampuan untuk melihat lebih dalam sebelum mengambil kesimpulan. Pada akhirnya, lebih banyak mengamati daripada menilai adalah tanda bahwa hati telah mulai matang. Ia tidak lagi bereaksi terhadap apa yang terlihat di permukaan. Ia tidak lagi terjebak dalam penilaian yang sempit, tetapi ia melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih tenang. Dan disitulah, seseorang mulai berjalan lebih dekat kepada pemahaman, lebih dekat kepada kebijaksanaan, dan lebih dekat kepada Allah. Ketika seseorang mulai berhenti sibuk menilai, ketika ia lebih memilih mengamati dan memahami, maka perlahan ia akan menemukan satu keadaan batin yang sangat halus, namun sangat dalam. Keadaan di mana diamnya bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. Bukan karena ia tidak mampu berbicara, bukan karena ia menjauh dari manusia, tetapi karena hatinya sedang sibuk dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia sibuk dengan Allah. Disinilah letak perbedaan yang paling sulit dilihat, tetapi paling kuat dirasakan. Dari luar, ia mungkin tampak biasa saja. Ia tetap hidup seperti orang lain, tetap berinteraksi, tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Namun di dalam dirinya, ada kehidupan lain. Hatinya terus bergerak, bukan dalam kegelisahan, tetapi dalam zikir. Zikir yang tidak selalu terdengar oleh lisan, tetapi hidup di dalam kesadaran. Setiap momen, ia ingat. Setiap keadaan, ia kembali. Dan dalam setiap langkah, ia merasa ditemani. Inilah hati yang mulai terhubung. Hati yang tidak lagi kosong dari Allah. Dan ketika hati sudah menemukan kesibukan seperti ini, maka kebutuhan untuk banyak bicara perlahan menghilang. Bukan karena ia dipaksa untuk diam, tetapi karena ia tidak lagi merasa perlu. Banyak manusia mencari kesibukan di luar dirinya. Dalam percakapan yang tidak ada ujungnya, dalam keramaian yang tidak pernah benar-benar memberi ketenangan, dan dalam keinginan untuk selalu terlihat, selalu didengar, selalu diakui. Namun orang yang mengenal Allah, menemukan sesuatu yang berbeda. Ia menemukan kesibukan di dalam dirinya. Ia tidak lagi haus pada keramaian, karena ia sudah menemukan ketenangan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, karena ia sudah merasa cukup. Dan dari sinilah, lahir diam yang berbeda. Diam yang tidak berat. Diam yang tidak tertekan. Tetapi diam yang lapang, dan bercahaya. Lebih dalam lagi, orang seperti ini seolah hidup dalam dua dimensi sekaligus. Secara lahir, ia bersama manusia. Ia berbicara ketika diperlukan. Ia hadir dalam kehidupan. Ia menjalani perannya dengan baik. Namun secara batin, ia bersama Allah. Di tengah percakapan, ia tetap ingat. Di tengah aktivitas, ia tetap terhubung. Dan di tengah keramaian, hatinya tetap tenang. Ia tidak larut sepenuhnya dalam dunia luar. Karena di dalam dirinya, ada dunia lain yang lebih nyata. Dunia yang sunyi, tetapi penuh makna. Dunia di mana ia berbicara, bukan dengan manusia, tetapi dengan Tuhannya. Dan dari hubungan inilah, lahir perubahan yang sangat halus. Ia mulai menjauhi pembicaraan yang tidak perlu. Bukan karena ia merasa lebih baik, tetapi karena hatinya tidak lagi nyaman dengan hal-hal yang sia-sia. Ia tidak tertarik pada gosip, tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang merendahkan orang lain, dan tidak merasa perlu mengisi setiap keheningan dengan kata-kata. Ia memilih diam, untuk menjaga hatinya tetap bersih. Karena ia sadar, setiap kata yang tidak perlu, bisa mengeruhkan batin. Dan setiap pembicaraan yang sia-sia, bisa menjauhkan dirinya dari kesadaran. Dalam diamnya, ia berzikir. Dalam sunyinya, ia berdoa. Dan dalam ketenangannya, ia merenung. Ada percakapan yang terus berlangsung, tetapi tidak terdengar. Percakapan antara hamba dan Tuhannya. Dan inilah yang membuat diamnya terasa berbeda. Bukan sekadar tidak bicara, tetapi penuh dengan kehadiran. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak mudah gelisah, meskipun suasana di sekitarnya tidak tenang. Ia tidak mudah terguncang, meskipun menghadapi banyak hal. Dan ia tidak merasa kosong, meskipun sedang sendiri. Karena ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Allah, yang selalu bersamanya.
Orang seperti ini juga memiliki kehadiran yang menenangkan. Tanpa banyak bicara, ia sudah memberi rasa damai. Tanpa banyak menjelaskan, ia sudah membuat orang lain merasa nyaman. Bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang ada di dalam dirinya, memancar keluar. Ketenangan, kelembutan, dan kedamaian. Semua itu tidak dibuat-buat. Semua itu lahir dari hubungan yang hidup dengan Allah. Pada akhirnya, diam seperti ini bukan lagi sekadar sikap. Ia menjadi keadaan. Keadaan di mana seseorang tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena ia sudah menemukannya di dalam hubungannya dengan Allah. Dan di titik ini, diam berubah menjadi sesuatu yang sangat indah. Ia bukan kehampaan. Ia adalah isi. Ia bukan ketiadaan. Ia adalah kedekatan. Kedekatan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi sangat bisa dirasakan. Dan mungkin, inilah salah satu bentuk cinta yang paling sunyi. Cinta yang tidak banyak kata, tetapi sangat dalam maknanya. Karena ketika hati sudah sibuk dengan Allah, lisan tidak lagi merasa perlu banyak bicara. Dan dalam diam itu, tersimpan hubungan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Ketika hati sudah mulai sibuk dengan Allah, ketika seseorang telah menemukan ketenangan dalam diamnya, maka perlahan ia akan sampai pada satu keadaan yang sangat membebaskan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya. Dan ini adalah perubahan yang sangat dalam. Karena tanpa kita sadari, sebagian besar manusia hidup dalam kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan untuk terlihat baik. Kelelahan untuk diakui. Kelelahan untuk dianggap berhasil dan dihargai oleh orang lain. Banyak kata yang diucapkan, bukan karena perlu, tetapi karena ingin dipahami. Banyak tindakan yang dilakukan, bukan hanya karena benar, tetapi karena ingin dilihat. Dan dari sinilah lahir kegelisahan yang halus. Kegelisahan yang mungkin tidak selalu disadari, tetapi terus terasa. Karena hidup menjadi bergantung pada sesuatu yang tidak pernah pasti, yaitu penilaian manusia. Hari ini dipuji, besok bisa dicela. Hari ini dihargai, besok bisa dilupakan. Dan selama seseorang masih menggantungkan dirinya pada itu, maka ketenangan akan selalu sulit didapatkan. Namun orang yang mulai mengenal Allah, perlahan keluar dari lingkaran ini. Ia tidak lagi haus pengakuan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih pasti. Ia menemukan bahwa penilaian manusia tidak pernah benar-benar bisa menjadi sandaran. Maka ia memilih fokus pada satu penilaian yang tidak pernah salah. Penilaian Allah. Disinilah perubahan itu terjadi. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa dirinya kepada semua orang. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kebaikannya. Dan ia tidak lagi mengejar agar dipahami oleh semua orang. Karena ia sadar, cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang melihat. Dan cukup Allah yang menjadi saksi atas niat dan perjuangannya. Dari kesadaran ini, lahir kebebasan. Bebas dari pencitraan. Ia tidak lagi merasa perlu terlihat sempurna. Tidak perlu menutupi kekurangan dengan tampilan luar. Dan tidak perlu membangun kesan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menjadi lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih apa adanya. Bukan karena ia tidak ingin menjadi lebih baik, tetapi karena ia lebih memilih memperbaiki, daripada sekadar menampilkan. Hidupnya menjadi lebih ringan. Karena ia tidak lagi membawa beban untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Ia tidak lagi takut dinilai. Tidak lagi cemas disalahpahami. Dan tidak lagi gelisah jika tidak dihargai. Semua itu perlahan hilang ketika ia berhenti mencari pengakuan. Lebih dalam lagi, orang seperti ini juga tidak mudah tersinggung. Ketika disalahpahami, ia tidak tergesa-gesa membela diri. Ketika tidak dihargai, ia tidak merasa hancur. Karena harga dirinya tidak lagi bergantung pada pandangan manusia. Ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Dan itu sudah cukup. Menariknya, justru orang yang tidak berusaha membuktikan diri seringkali terlihat lebih kuat. Bukan karena ia ingin terlihat kuat, tetapi karena ketenangan itu muncul dengan sendirinya. Ia tidak memaksa untuk dihormati, tetapi orang lain mulai menghormatinya. Ia tidak meminta untuk dipahami, tetapi orang lain mulai memahami. Semua terjadi tanpa usaha yang berlebihan.
Karena apa yang ada di dalam dirinya memancar keluar, dan orang lain bisa merasakannya. Pada titik ini, seseorang mulai kembali kepada pusatnya. Ia tidak lagi hidup untuk penilaian manusia, tetapi untuk keridhaan Allah. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan siapa dirinya, tetapi sibuk memperbaiki dirinya. Dan dari sinilah lahir ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang tidak mudah goyah. Karena ia tidak lagi tergantung pada sesuatu yang berubah-ubah. Ia bersandar pada sesuatu yang tetap, Allah. Dan ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana manusia melihatnya, tetapi bagaimana Allah melihat hatinya. Pada akhirnya, tidak perlu membuktikan diri adalah tanda bahwa seseorang telah menemukan rasa cukup. Cukup dengan Allah, cukup dengan apa yang ia jalani, dan cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan disitulah lahir kebebasan batin. Kebebasan dari keinginan untuk diakui, kebebasan dari tekanan untuk terlihat, dan kebebasan dari kegelisahan yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar kita sadari. Karena sesungguhnya, ketika seseorang sudah cukup dengan Allah, ia tidak lagi membutuhkan pembuktian dari manusia. Dan disitulah ketenangan itu benar-benar hadir. Pada akhirnya, setelah seseorang belajar tentang diam, tentang kesadaran, tentang mengendalikan diri, tentang tidak mudah menilai, tentang hati yang sibuk dengan Allah, dan tentang tidak lagi haus pengakuan. Semua itu akan bermuara pada satu hal yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana ia menggunakan lisannya. Karena lisan adalah cerminan dari hati. Apa yang keluar dari mulut adalah apa yang ada di dalam. Jika hati penuh dengan kegelisahan, maka kata-kata pun akan terasa berat, tergesa, bahkan menyakitkan. Namun jika hati dipenuhi kesadaran, maka ucapan akan menjadi lebih terjaga, lebih lembut, dan lebih bermakna. Orang yang mulai mengenal Allah, tidak lagi menjadikan lisan sebagai alat untuk memenuhi keinginan dirinya. Ia tidak berbicara hanya untuk didengar, tidak berbicara hanya untuk terlihat pintar, dan tidak berbicara hanya untuk memenangkan percakapan. Ia berbicara ketika ada manfaat. Sebelum sebuah kata keluar, ia melewati satu proses yang halus di dalam hati. Ia bertanya, apakah ini perlu? Apakah ini membawa kebaikan? Apakah ini akan mendekatkan, atau justru menjauhkan? Dan jika jawabannya tidak jelas, maka ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena ia menghargai setiap kata yang keluar dari dirinya. Karena ia sadar, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Sekali terucap, ia akan tinggal. Entah sebagai kebaikan, atau sebagai penyesalan. Di dunia ini, begitu banyak kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Pembicaraan yang tidak perlu. Ucapan yang melukai tanpa disadari. Dan percakapan yang hanya mengisi waktu, tanpa membawa makna. Namun orang yang hatinya hidup, tidak nyaman dengan itu. Ia tidak tertarik pada gosip. Ia tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang merendahkan orang lain. Dan ia tidak merasa perlu mengomentari segala sesuatu. Ia lebih memilih diam, daripada berkata sia-sia. Karena ia tahu, diam seringkali lebih baik daripada kata yang tidak bermakna. Dalam diam, ia tidak menyakiti. Dalam diam, ia tidak memperkeruh keadaan. Dan dalam diam, ia menjaga hatinya tetap jernih. Namun ketika ia berbicara, kata-katanya terasa berbeda. Tidak banyak, tetapi mengena. Tidak panjang, tetapi membekas. Ada ketenangan di dalamnya. Ada kejujuran di dalamnya. Dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Ia tidak berbicara untuk menguasai percakapan. Ia tidak merasa harus selalu benar. Tidak harus selalu terakhir. Dan tidak harus selalu didengar. Ia berbicara ketika memang diperlukan. Untuk mengingatkan, untuk menenangkan, atau untuk memberi manfaat. Di luar itu, ia kembali memilih diam. Dan justru karena itulah, ketika ia berbicara, orang lain mendengarkan. Bukan karena suaranya keras, tetapi karena kata-katanya bernilai. Inilah kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan dari lisan yang terjaga. Dan pada akhirnya,
Seseorang yang telah sampai pada titik ini akan memahami satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Bahwa tidak semua yang bisa dikatakan, perlu diucapkan. Dan tidak semua yang diucapkan, membawa kebaikan. Maka ia memilih untuk menjaga dirinya. Untuk memastikan bahwa setiap kata yang keluar menjadi jalan kebaikan. Bukan jalan penyesalan. Sebagai penutup, semoga apa yang kita renungkan hari ini tidak hanya berhenti di pikiran. Tidak hanya menjadi pengetahuan yang lewat begitu saja. Tetapi benar-benar menyentuh hati yang paling dalam. Karena sejatinya, yang kita cari dalam hidup ini bukan sekadar banyak bicara. Tetapi hati yang tenang, jiwa yang damai, dan kedekatan yang nyata dengan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lisannya terjaga, yang tidak mudah berkata sia-sia, yang tidak mudah menyakiti, dan yang mampu menahan diri ketika tidak perlu berbicara. Semoga Allah melembutkan hati kita, agar tidak sibuk menilai orang lain, tetapi sibuk memperbaiki diri. Agar tidak haus pengakuan, tetapi cukup dengan penilaiannya. Jika hari ini hati kita masih gelisah, semoga Allah tenangkan. Jika lisan kita masih sulit dijaga, semoga Allah lembutkan. Dan jika kita masih jauh, semoga Allah dekatkan dengan caranya yang penuh kasih. Akhirnya, semoga kita termasuk orang-orang yang kehadirannya membawa kedamaian. Meskipun tanpa banyak kata, yang diamnya bukan kosong, tetapi penuh dengan kesadaran, penuh dengan kedalaman, dan penuh dengan kedekatan dengan Allah. Karena sesungguhnya, diam bukan kehampaan. Diam adalah isi. Diam adalah kedalaman. Dan diam adalah tanda bahwa hati sedang terhubung dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.